Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 30 Juni 2025 bersama saya Fiorena Jeretno. Berita terkini dan terpercaya dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Anda di sore hari ini mengenai Polres Takalar yang ungkap 9 tersangka narkoba dalam operasi anti kelipu 2025. Untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Makmur yang akan melaporkan dari Kabupaten Takalar. Selamat sore rekan Makmur. Selamat sore, Fiorena. Baik, dapat disampaikan kemudian bagaimana update dari konferensi pers yang digelar Polres Kabupaten Takalar terkait hasil operasi anti kelipu 2025 ini? Ya, jadi Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar menggelar press release terkait pengungkapan dari hasil operasi anti kelipu 2025 yang dilaksanakan eh, sekitar 20 hari, yaitu tanggal 10 Juni sampai 29 Juni 2025, di mana Polres Takalar berhasil menangkap 9 tersangka narkoba. Dari 9 ini, 3 merupakan target operasi dan 6 merupakan target yang didapat di lapangan saat operasi anti lipuh. Ya, itu sementara itu, Rana. Baik, berarti untuk dalam kegiatan konferensi pers hari ini apakah ada pihak atau tokoh lain juga yang hadir dalam konferensi pers selain dari Kapolres Kabupaten Takalar itu sendiri? Ya, jadi dalam konferensi pers ini hadir Kepala Kepolisian Resort Takalar, AKBP Supradi Rahman, Kasat Narkoba, Ajeng Komisaris Andi Aldiansa, dan jajaran personel Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar. Dan apakah kemudian para tersangka juga dihadirkan langsung dalam konferensi pers hari ini dan juga dapat disampaikan apakah para tersangka ini ditangkap secara terpisah atau mungkin dalam jaringan yang saling terkait? Ya, jadi Polres Takalar menampilkan 7 tersangka karena 2 tersangka lainnya ini masih di bawah umur, jadi tidak ditampilkan. Ada 7 tersangka yang ditampilkan oleh Polres Takalar. Polres Takalar juga menampilkan barang bukti yang diperoleh, yaitu sejumlah 8,42 gram barang bukti, di mana terbagi dari untuk TO itu didapatkan 5,73 gram pelaku yang merupakan target operasi, dan tersangka lainnya itu sebesar 2,69 gram yang bukan merupakan target operasi. Baik, iya. Mungkin sebelum kita lebih detail mengenai para tersangka ini, rekan Makmur dapat disampaikan terlebih dahulu apakah dari pihak kepolisian sendiri menemukan ada tantangan yang mereka hadapi selama pelaksanaan operasi anti kelipu di tahun 2025 ini yang tadi sudah disampaikan berlangsung selama 20 hari? Ya, jadi Kasat Narkoba Polres Takalar mengatakan operasi ini berjalan sukses karena mengatakan telah melakukan persiapan yang matang dan juga dilaksanakan secara terstruktur, dan yang mengatakan paling penting adalah menjaga kerahasiaan operasi, karena menurutnya jika ini eh, diketahui oleh para pemakai atau pengedar, itu bisa menghancurkan jalannya operasi, dan dia mengatakan ini berhasil dijaga pada saat operasi dan operasi bisa berjalan dengan lancar. Ya, lebih lanjut juga tadi rekan Makmur mungkin sudah sempat menyebutkan beberapa diksi seperti target operasi dan juga kami ingin mengetahui apakah kemudian proses penetapan 3 tersangka yang dikatakan atau juga disebutkan sebagai target operasi oleh Polda Sulsel dan kemudian apa yang membedakan mereka dari pelaku yang merupakan pelaku non-TO? Iya, jadi target operasi ini adalah memang daftar pencarian orang atau buronan atau orang yang sudah lama diincar oleh kepolisian dan sudah diselidiki sejak lama bagaimana dia beraksi di lapangan, dan memang menjadi daftar pencarian, target utama pencarian selama operasi ini. Jadi ada 3 target operasi yang berhasil diamankan tersebut. Sementara non-TO itu adalah yang didapat dari aduan selama melaksanakan operasi,
informasi yang diperoleh selama operasi sehingga mendapatkan para tersangka yang bukan target operasi ini. Ini yang non TO artinya adalah yang tidak ditarget sebelum operasi, dia didapatkan pada saat operasi. Begitu, Piran. Baik. Lebih lanjut, rekan Makmur, dapat disampaikan juga kemudian bagaimana peran masing-masing dari tersangka, apakah semuanya merupakan pengguna atau mungkin ada yang berperan sebagai pengedar atau mungkin ada bahkan yang sebagai kurir? Ya, jadi tadi disampaikan oleh Kapolres ada 3 tersangka yang merupakan pengedar dan sisanya 6 orang adalah pemakai. 3 tersangka ini adalah pengedar dan ada 2 tersangka yang masih di bawah umur dan 7 tersangka yang statusnya dewasa. Dari 6 tersangka yang disebutkan merupakan pemakai, 2 pelaku di bawah umur ini masuk dalam peran apa? Yang mana pernah? Ya, yang 2 pelaku di bawah umur ini berperan sebagai apa? Yang pelaku di bawah umur ini dia berperan sebagai pemakai dan pelaku di bawah umur tersebut. Oke, baik. Dapat disampaikan kemudian 2 pelaku di bawah umur ini berlatar belakang seperti apa mereka? Ya, dia sudah tidak lanjut sekolah, katanya dia sudah bekerja saat ditanya oleh polisi dan dia mengatakan dia bekerja untuk membeli narkoba ini. Untuk barang bukti, rekan Makmur apakah berasal dari Kabupaten Takalar atau merupakan pasokan dari luar kota, luar Kabupaten Takalar? Ya, jadi menurut pengakuan tersangka itu barang bukti ini, narkoba ini berasal dari luar Takalar, terkhusus dari kota Makassar. Mungkin barang bukti jenis sabu, apakah ada barang bukti lain yang berhasil diamankan selama operasi jika ada? Ya, yang diamankan hanya jenis sabu, Fiorena. Baik, berarti untuk Kapolres Kabupaten Takalar sendiri dalam menjelaskan strategi Polres Takalar mengidentifikasi dan menangkap para pelaku narkotika seperti apa yang dijelaskan oleh Kapolres? Ya, jadi menurut Kapolres dia bersama Satuan Reserse Narkoba selalu menekankan bahwa peredaran narkoba ini terutama di jalur masuk ke Makassar, yaitu di daerah Polombanking Utara, di Gelisong Utara, itu menjadi titik fokus penjagaan, fokus pengawasan terutama, karena disitulah biasanya transaksi dan jalur keluar masuk barang ini, dan terutama dia mengatakan bahwa transaksi pada saat operasi ditemukan bahwa para pengedar dan pemakainya bertransaksi secara online dan menentukan tempat, dan disitulah mereka eh, ber- membeli dan menjual barang narkoba ini. Jadi memang fokus dari ini adalah mencari titik-titik di mana di mana transaksi baik secara online maupun secara langsung, itu yang menjadi titik utama dalam proses proses operasi anti nipu ini. Baik, ya dapat disampaikan juga rekan Makmur lantas mungkin untuk latar belakang dari 7 tersangka lainnya selain tadi 2 tersangka yang merupakan atau juga masih berada dalam usia di bawah umur, ini merupakan dua dua tersangka yang mungkin untuk kesibukannya adalah pelajar namun putus sekolah. Nah, sedangkan 7 lainnya. Ya, jadi tadi disampaikan oleh Kapolres Takalar, eh, memang tidak ada pekerjaan yang jelas yang disampaikan, hanya status saja sebagai pelajar, begitu Fiorena. Tapi untuk asal-asal dari ke 9 tersangka ini, 2 tersangka dari kota Makassar, eh, 3 tersangka dari Kabupaten Goa, dan 4 tersangka ini berasal dari Kabupaten Takalar sendiri. Ada tersangka dari kota Makassar yang merupakan pengedar. Iya. Baik, berarti rencana konkret ke depan dari Polres Takalar mungkin setelah ada pasca melakukan operasi antik Liru ini? Iya, jadi Satres Narkoba Polres Takalar akan mengembangkan
informasi dan hasil pengungkapan ini untuk menyelidiki jejaring narkoba ini. Lagi diketahui tadi bahwa banyak barang yang berasal dari Makassar dan banyak yang bertransaksi lewat media sosial yang Polres sekarang eh, punya petunjuk yang untuk mengembangkan sampai ke bandar atau sampai ke penyedia besar. Baik, berarti setelah dari pengungkapan maksud saya 9 tersangka ini, lantas proses hukum selanjutnya akan dilakukan apa saja? Ya, jadi ada beberapa pasal yang dikenakan, yaitu pasal 114, 112, pasal 132, di mana AKBP Supriyadi Rahman mengatakan ancaman hukumannya itu semua di atas 5 tahun. Ya. Baik, berarti untuk selanjutnya agenda yang akan dilakukan oleh kepolisian akan ada dan jatuh di tanggal berapa, rekan Makmur? Ya, jadi kata kepolisian akan melimpahkan berkas semua tersangka ini ke kejaksaan untuk diproses penuntutan. Terima kasih atas laporannya, rekan Makmur. Kami menunggu update terbaru mengenai topik lain ataupun juga keberlanjutan dari topik kita di sore hari ini. Selamat kembali bertugas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari Kapolres Kabupaten Takalar, AKBP Supriyadi Rahman. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Kecamatan Barobo, Kabupaten Goa. Yang ketiga, RM, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Mariso, Kota Makassar. Untuk non target kita ada 6 orang pelaku sebagai berikut. FB, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Patalasar, Kabupaten Takalar. Yang kedua, AR, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Galeso, Kabupaten Takalar. Yang ketiga, umur 17 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Biringka Galang, Kecamatan Barobong, Kabupaten Goa. Yang keempat, SI, umur 17 tahun, pekerjaan tidak ada, Kecamatan Barobong, Kabupaten Goa. Yang kelima, MR, umur 21 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Bortolewa, Kecamatan Galuh, Kabupaten Takalar. Yang keenam, AS, umur 18 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Kalasirena, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Goa. Adapun barang bukti yang didapat itu jenis sabu untuk TO-nya, TO untuk operasi antiknya sebesar 5,73 gram. Untuk yang TO sebanyak 2,69 gram. Jadi total untuk operasi antik ini seberat 8,42 gram. Adapun pasal yang dipersangkakan untuk TO itu pasal 114 ayat 1 sub pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika untuk ketiga TO tersebut. Demikian juga untuk yang non TO, 6 orang yang non TO. Untuk FB pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pelaku
inisial AR sama dengan Undang-Undang Narkotika. Untuk pelaku AR pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Untuk pelaku RR pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 junto pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Demikian juga untuk inisial NR pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Yang keenam, inisial AS pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 112 baru 3 tahun ini, baru 2 kali tangkap. Baru tahu. Kamu pakai juga? Enggak. Pakai segala dukungnya dan juga. Ambil barang dari mana itu, Bang? Ambil barang dari mana? Paleko. Dijual berapa? Pesan melalui media sosial atau apa? Dijual berapa? Dijual berapa? 150. Ini yang besar lebih Mana? ini yang Ini. di parkiran lebih ini dari Makassar. Ini. Kamu pengedar, pemakai. Yang pengedar yang mana? Ini Oh, ini. ini ya SY AS. Dapat dari mana barangnya? SY Hah? Udah berapa lama di baru 1 bulan. Dapatnya dari mana? Dikasih teman. Beli. Dapat dari mana uangnya? Kamu kerja untuk beli itu, ya? Ini pelajaran ya. Lain kali jangan bekerja untuk beli narkoba, ya? Ya. Kalau kamu apa? Memakai juga. Dapat dari mana barangnya? Dari teman juga. Yang mau masuk yang mana? Keberhasilan pengoperasian PLTM Geluwu 40 MW dan sistem kelistrikan 150 kV yang dibangun oleh PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi membawa dampak signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Banggai. Tercatat per Mei 2025, realisasi pendapatan daerah telah mencapai 700 miliar. Pembangunan PLTMG ini sekaligus menjadi langkah dedesialisasi dengan memanfaatkan potensi gas melimpah di Kabupaten Banggai.
PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi membuka pintu bagi media untuk berkunjung ke PLTMG Luwu 40 MW yang berlokasi di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah sebagai bentuk keterbukaan PLN untuk rakyat dalam perkembangan operasional PLTMG Luwu yang menggunakan teknologi mesin Rolls-Royce dengan konfigurasi 5x8 MW. Infrastruktur yang dibangun untuk menggantikan PLTD yang merupakan upaya dari PLN dalam mendukung swasembada energi. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi berkomitmen dalam menjalankan transisi energi untuk mendukung tercapainya net zero emission dengan menghadirkan infrastruktur berbasis EBT di Sulawesi yang selaras dengan RUPTL 2025-2034. Hal ini menjadi wujud kesiapan PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat serta pelaku industri dalam menyediakan pasokan listrik yang andal, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Keberhasilan pengoperasian PLTMG Luwu 40 MW dan sistem kelistrikan 150 kV yang dibangun oleh PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi membawa dampak signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Banggai. Tercatat per Mei 2025, realisasi pendapatan daerah telah mencapai 700 miliar. Pembangunan PLTMG ini sekaligus menjadi langkah dedesialisasi dengan memanfaatkan potensi gas melimpah di Kabupaten Banggai. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi dukung perekonomian UMK lokal dengan memberikan bantuan kepada kelompok tani Kopsi Batui di Kabupaten Banggai berupa alat pendukung proses produksi kopi yang mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas kopi serta hak pengelolaan kebun kopi di bawah jaringan transmisi 150 kV dan di sekitar proyek pembangunan PLTMG Luwu 40 MW. Bantuan ini menjadi contoh nyata kepedulian PLN untuk rakyat. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi membuka pintu bagi media untuk berkunjung ke PLTMG Luwu 40 MW yang berlokasi di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah sebagai bentuk keterbukaan PLN untuk rakyat dalam perkembangan operasional PLTMG Luwu yang menggunakan teknologi mesin Rolls-Royce dengan konfigurasi 5x8 MW. Infrastruktur yang dibangun untuk menggantikan PLTD yang merupakan upaya dari PLN dalam mendukung swasembada energi. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi berkomitmen dalam menjalankan transisi energi untuk mendukung tercapainya net zero emission dengan menghadirkan infrastruktur berbasis EBT di Sulawesi yang selaras dengan RUPTL 2025-2034. Hal ini menjadi wujud kesiapan PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat serta pelaku industri dalam menyediakan pasokan listrik yang andal, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Baik, Tribuners ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.